beberapa pertanyaan. Mohon kiranya nanti Bu Lilis menjawab. Saya mulai deh, Bu Lilis. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lilis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral di dalam sekolah ini? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika itu pasti ada dalam sebuah sekolah. Nah, ini ada beberapa rujukan moral. Jadi, kalaupun tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, dan meskipun ada juga, nanti kita akan bersikap untuk mengidentifikasi dilema tersebut. Jadi kita bisa mencari solusi dari masalah dilema tersebut. Terima kasih. Yang kedua, Bu Lilis, bagaimana menurut Bu Lilis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya kalau masalah mengambil keputusan itu, saya selaku penanggung jawab di sekolah ini, saya akan berusaha untuk memusyawarahkan dahulu. Nah, bagaimana guru-guru lain memberikan usul atau perannya, maka dalam hal ini akan saya ambil yang paling mendekati dari permasalahan itu. Baik, selanjutnya, berarti kan musyawarah ya penting ya, Bu Lilis. Betul. Yang ketiga, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Lilis lakukan selama ini? Ya, paling tidak kita akan membahas dalam sebuah rapat. Jadi rapat itu diberikan saat KBM selesai. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lilis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang terpenting itu adalah komunikasi ya Bu ya. Jadi kalau ada masalah itu, kalau ada komunikasi yang baik, pasti akan terpecahkan. Komunikasi dari yang paling penting yang Bu Lilis. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau dalam pengambilan keputusan yang menjadi tantangan tersendiri untuk Bu Lilis? Nah, ini yang paling sangat kadang itu terbentur dengan nurani ya Bu ya. Jadi kesadaran kita sebagai seorang pendidik itu minim. Jadi kita belum sepenuhnya menjadi sadar bahwa kita ini tugasnya sebagai pendidik itu belum nampak. Saya kira seperti itu. Jadi kesadarannya itu kurang. Jadi yang menjadi tantangan adalah kesadarannya. Ya, kesadaran seorang pendidik. Selanjutnya, apakah Bu Lilis memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lilis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bu Lilis jalankan? Sebenarnya kalau jadwal itu tidak ada ya Bu Vivi, tapi saya berusaha untuk membuat perencanaan bahwa dalam satu minggu itu saya buat 1 hari untuk evaluasi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Bu Lilis. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilis dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira kehadiran Bapak Ibu guru, Dewan Guru itu yang sangat membantu saya dalam memecahkan dilema etika. Berarti Bapak Ibu guru juga sangat berperan dan dia berperan penting. Ini pertanyaan terakhir Bu Lilis. Dalam sebuah hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Lilis petik atau pengalaman Bu Lilis khususnya dalam mengambil keputusan? Sebenarnya kalau hal yang paling penting itu saya menginginkan bahwa rekan guru itu memiliki budaya yang tinggi, paling tidak memiliki kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan ke siswa. Jadi nanti sistem pendidikannya juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Lilis. Itu tadi beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan khususnya di dalam kasus dilema etika. Saya akhiri. Terima kasih Bu Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, terima kasih atas waktunya, izinnya untuk melakukan wawancara. Bu Ida ini selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tirto Binangun, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu Ida. Langsung saja saya mulai ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya lihat sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Saya melihat dari sudut. Baik, terima kasih Bu Ida. Berarti harus dilihat dulu ya, atau diidentifikasi dulu nih termasuk permasalahan masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Sekarang pertanyaan yang kedua Bu Ida. Selama ini bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Baik, yang ketiga Bu Ida, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Ida lakukan selama ini? Telah dilakukan, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Selanjutnya Bu Ida, yang keempat, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Baik, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Ida alami? Dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Iya, betul sekali Bu Ida, setuju sekali, harus menguntungkan kedua belah pihak, tentunya tidak merugikan salah satunya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ida, apakah Bu Ida memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bu Ida jalankan? Untuk masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, maka saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 5. Baik, berarti Bu Ida akan memilih dulu nih masalahnya nih ringan atau berat. Kalau misal ringan ya bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga, gitu. Selanjutnya Bu Ida, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dengan mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencapai alternatif solusi. Baik, berarti tetap melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Misalnya masalah tersebut terjadi di sekolah. Ini pertanyaan terakhir Bu Ida.
dari semua hal yang telah disampaikan? Pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk jadikan pertumbuhan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Iya, setuju sekali Bu Ida. Berarti semakin kita sering mengambil keputusan, maka keterampilan mengambil keputusan dengan bijaksana itu pasti akan semakin luar biasa. Oke Bu Ida, itu saja wawancara yang bisa saya lakukan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian Bu Ida, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.